Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, menganugerahkan sehat lahir maupun batin, sehingga pada subuh hari ini kita masih kuat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh, dengan harapan mudah-mudahan semua ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan membalas dengan pahala yang berlipat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah curah juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan diakui dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Yang artinya, wallahu alam, sesungguhnya di antara kaum muslimin orang beriman yaitu bersaudara. Jika terjadi perselisihan, pertikaian atau pertengkaran, maka damaikanlah di antara mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, persaudaraan yang terjadi di antara kita adalah dengan ikatan akidah, ikatan keimanan yang lebih kuat melebihi ikatan persaudaraan sedarah, ikatan saudara kandung. Ya. Mengapa bisa demikian? Karena inilah ikatan yang benar. Ikatan akidah inilah yang akan menyelamatkan walaupun tidak ada hubungan darah. Justru sebaliknya, walaupun kita dekat di dunia, segulung sagalang, serumah, ya, seperti misalnya saudara kita, ya, kemudian ayah ibu kita akan menjadi musuh, ya, ketika nanti di yaumil penghisaban, di hari penghisaban akan saling mendakwa. Karena apa? Masalah keimanan. Dikisahkan bagaimana anak bisa menjerumuskan orang tua, begitupun ya orang tua yang bisa menjerumuskan anak tidak sedikit. Ya. Seperti itu kondisinya. Padahal di dunia kita begitu menyayanginya, kita begitu menganggap bahwa itu adalah orang yang paling dekat. Tapi ketika di penghisaban maka akan menjadi musuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya ikatan yang benar di dalam Islam itu adalah bukan ikatan sedarah, bukan ikatan sebangsa, bukan ikatan senegara, sesuku, tetapi iman inilah yang seharusnya dijadikan standar untuk mempersaudarakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak jarang di dalam perjalanan kehidupan kita pasti mengalami yang namanya konflik
atau mengalami slack, bahasa anak muda, mengalami masalah-masalah, karena kita memang makhluk sosial yang perlu orang lain, yang berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksinya tidak dipungkiri pasti kita akan ada kekeliruan atau kesalahan, baik ucapan ataupun perbuatan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh karenanya sangat bijak bagi kita sebagai seorang mukmin itu harus memiliki sifat pemaaf dan harus memiliki memaafkan. Karena tidak jarang bagi kita ketika bertetangga, ya, kemudian kita bermasyarakat, akan ada masalah-masalah, gesekan-gesekan. Oleh karenanya ketika kita dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, seharusnya sesama muslim itu adalah bukan mengompori, tetapi mencari titik temu untuk kemudian saling memaafkan. Bahkan di dalam hadis ada 3 hal yang boleh berbohong, dalam salah satunya adalah untuk mendamaikan. Jadi bohong itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik menurut hukum syara. Namun ada hal-hal yang berbohong ini ada kalanya dibutuhkan. Salah satunya adalah untuk mendamaikan manusia. Sebagai contoh, ada rumor misalnya, si A mengatakan kepada si B. Faktanya memang demikian, yaitu ngomongin, ya, menjelek-jelekan, atau menggibahnya, atau memfitnahnya. Kemudian si C mendengar, memang benar pada faktanya demikian. Namun si C ini mengatakan kepada si B, dia berbohong. Enggak. Orang itu enggak berbicara seperti itu. Dia berbohong. Padahal faktanya iya. Dengan maksud dan tujuannya adalah agar orang tersebut tidak berselisih, agar orang tersebut tidak kemudian menjadi konflik yang pada akhirnya nanti terjadi permusuhan, bahkan lebih ekstrim lagi mungkin bisa permusuhan abadi. Pada hari ini banyak sekali, ya, kemudian sampai meninggalnya orang tersebut masih menyisakan dendam, padahal dia adalah seorang muslim. Bisa jadi mengapa demikian, hatinya terluka oleh sayatan lidahnya yang berbicara asal jeplak gitu. Makanya kita harus mengontrol ucapan kita, jangan-jangan ini kita menyakiti, jangan-jangan kita ini melakukan hal yang menyakiti hatinya. Oleh karenanya ketika dalam berkehidupan sosial, selain kita dalam kehidupan nyata, bijak dalam menggunakan medsos, ya. Biasanya ini kaum Hawa, bukan berarti mustahil Bapak, ya. Tapi terkadang kaum Hawa itu ketika di dunia nyata, iya, padahal dia menyimpan rasa kesal, dibuat posting lah ungkapan hati di media sosial, ya. Disebutkan keluh kesahnya, ya, berkeluh kesah sana kemari, ya, di media sosial, di post, ya itu pasti seluruh dunia, ya. Apalagi kemudian ada yang mengomentari, memanasi, memompori, ini adalah sesuatu yang keliru. Ketika kita ada masalah dengan seseorang, janganlah kita membawa, jangankan kepada dunia sosial yang sifatnya media sosial, ya. Pada sekitar kita tidak perlu mengungkapkan, bahkan seharusnya tadi kita itu mendamaikan, bukan malah terus memanasi, kemudian hatinya menjadi panas, terjadi permusuhan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya pada subuh kali ini, mari kita sama-sama merenung, ya,
berintrospeksi diri di bulan suci Ramadan ini, karena ketika kita memiliki satu musuh saja, itu dunia ini merasa sempit. Satu padahal jalan ke sini, ada nggak ya si A, takut ada ini. Kalau ketemu kesel bawaannya. Jalan lagi ke sini, lihat-lihat dulu, tengok kanan, tengok kiri. Ada nggak nih si A atau si B? Karena apa? Tadi ada perasaan kesal. Padahal satu orang, dunia menjadi sempit. Oleh karenanya ketika kita berkehidupan, kita memiliki banyak teman, coba saja ya. Jauh sejauh kita kemanapun, mungkin kita sering melihat ada orang yang supel ya, wah kesini punya teman, tadi ayah balad, wah ya. Karena apa? Sikap kita itu adalah sikap yang kemudian tidak baper bahasanya ya. Saling memaafkan, ada kesalahan sedikit ya sudahlah gitu ya. Tidak perlu diperpanjang ya. Sudahlah, kita memaafkan ya, hati kita tidak ada dendam, damai lagi, ngobrol lagi. Makanya ketika orang seperti itu mau sejauh apapun pergi, tok ayah wae baladnya ya. Kesini ada teman, sini ada teman ya. Enak seperti itu ya. Karena apa? Di dalam dirinya tidak ada permusuhan, bahkan selalu mendamaikan. Sifat mendamaikan ini baik. Jadi pihak ketiga yang bukan ngomporin, justru mendamaikan itu pahalanya tuh besar ya. Karena apa? Mempersatukan kembali saudara-saudara kita yang telah mungkin tadi ada sedikit permusuhan. Oleh karenanya di sini memang diperlukan kelegowoan ya, atau hati yang kemudian lapang ya. Kemudian kita memiliki kebijaksanaan di dalam diri kita untuk saling memaafkan. Kemudian kita juga ingin melihat orang itu damai ya, tidak berkonflik. Oleh karenanya marilah kita sama-sama pada kesempatan kali ini terus kita tingkatkan rasa persaudaraan kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita, yaitu dengan saling mengingatkan, saling ta'awun ya. Jadi kita itu ta'awun, tolong menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kunci, salah satu kunci persaudaraan kita ya. Justru ketika kita mengakui dia adalah saudara kita, ketika terjerumus kepada kejelekan, maka kita berhak atau justru kita menjadi wajib ya, untuk mengingatkan. Tentu dengan cara yang ahsan, dengan cara yang paling baik. Itulah kepedulian kita sebagai seorang muslim, yaitu mendamaikan, kemudian kita saling menasihati dan saling tolong menolong, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Terkadang kita lupa ya, alal birri wat taqwa itu hanya sekedar kehidupan dunia ya, kehidupan akhiratnya kita tidak ingatkan. Ini kewajiban kita seorang muslim itu harus dunia akhirat. Kalau dunia mungkin kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupannya ya, kita bantu, kita tolong. Tidak jarang kita lupa akhiratnya ya. Ini rada kedul ini misalnya gitu ya. Tentu sebagai saudara, sebagai teman CS itu seharusnya mengingatkan, ayo ini udah waktunya ini, kenapa masih nongkrong, ayo kan kamu itu sahabat saya, pengen ketemu lagi enggak, kita kumpul lagi di surga ya. Kalau biasanya kalau dengan teman, kalau bercanda nggak akan kesinggung. Tapi kalau yang belum kenal, saya tidak dekat amat, tentu dengan baik-baik. Ayo ini udah waktunya ini sholat ya. Kita tinggalin dulu bentar lah, 5 menit. Kalau misalnya ada tetangga kita, memang benar ini terasa sulit ya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan kemungkaran. Berkaitan dengan kemungkaran, kita peduli, kita kasihan ya. Sudah kehidupannya itu
ripuh ya misalnya itu. Kehidupan dunianya ripuh, jangan ditambah lagi nanti kehidupan akhirat itu lebih sengsara. Makanya inilah pentingnya tolong menolong itu memiliki dua dimensi, dimensi dunia dan akhirat. Itulah persahabatan sejati, yaitu persahabatan umat Islam dengan ikatan akidah. Mudah-mudahan kuliah subuh yang singkat ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.